Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, umur panjang, dan semoga kita dilancarkan mencari rezekinya. Ketemu lagi di channel SG Angler 21. Namun sebelum lanjut pembahasan kali ini, alangkah mulianya Anda meringankan jari Anda, menekan tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Agar Anda semua tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Manusia lebih pintar merusak alam daripada merawatnya. Alam ini adalah tajalinya sekaligus manifestasinya. Jika anak manusia tidak bisa lagi mengendalikan diri, sebagai khalifah yang benar, jika berbagai penyimpangan yang dilakukannya semakin meluas dan merajalela, jika ketentuan dan peraturan yang berlaku tidak lagi ditaatinya, dan teriakan hati nuraninya tidak lagi didengarkan, pada saat itu alam raya akan semakin murka. Seolah mereka kompak untuk mogok memberikan pengabdian terhadap anak manusia, meskipun sudah ditetapkan sebagai khalifah di jagat raya ini. Fenomenanya bisa kita tandai beberapa hal, antara lain, hujan yang tadinya pembawa rahmat, surah Al-An'am 6-99, tiba-tiba menjadi sumber malapetaka banjir yang memusnahkan areal kehidupan, surah Al-Baqarah 2-59, seperti yang kita bisa saksikan di mana-mana. Gunung-gunung yang tadinya sebagai patok bumi, surah Al-Naba 78-7, tiba-tiba memuntahkan debu, lahar panas, dan gas beracun, surah Al-Mursalat 77-10, seperti yang sering terjadi di sekitar kita. Angin yang tadinya mendistribusi awan, surah Al-Baqarah 2-164, dan menyebabkan penyerbukan dalam dunia tumbuh-tumbuhan, surah Al-Kahfi 18-45, tiba-tiba tampil begitu ganas memorak-porandakan segala sesuatu yang dilewatinya, surah Fussilat 41-16, seperti yang semakin sering kita saksikan di mana-mana, terutama selama dekade terakhir ini. Begitu pula dengan laut yang tadinya begitu pasrah melayani mobilitas manusia, surah Al-Hajj 22-65, tiba-tiba mengamuk dan menggulung apa saja yang dilaluinya, surah Al-Takwin 81-6, seperti peristiwa tsunami yang selalu membayangi kepulauan kita. Kilat dan guntur tadinya menjalankan fungsi positifnya, melakukan proses nitrifikasi untuk kehidupan makhluk biologis di bumi, surah Al-Ra'd 13-12, tiba-tiba menonjolkan fungsi negatifnya, menetaskan larva-larva betina, telur hama, yang kemudian memusnahkan berbagai tanaman para petani, surah Al-Ra'd 13-12. Pemandangan seperti ini pun sudah semakin sering disaksikan di sekitar kita, terutama di negeri tropis seperti di negeri kita. Keunggulan lain ialah disparitas flora dan fauna tadinya tumbuh seimbang mengikuti hukum-hukum ekosistem, surah Al-Ra'd 13-4, tiba-tiba tumbuh dan berkembang menyalahi keseimbangan dan pertumbuhan deret ukur kebutuhan manusia, surah Al-A'raf 7-132. Kini kita semakin sulit memprediksi perilaku alam raya, seperti perubahan cuaca, siklus pasang surut, curah hujan, dan iklim. Kesemuanya sudah menyalahi kebiasaannya. Semoga ini semua bukan bagian dari kemurkaannya melihat penyimpangan yang dilakukan anak manusia, terutama pada akhir zaman ini. Banyak ayat dalam Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa bencana-bencana alam seringkali diawali dengan terjadinya penyimpangan perilaku manusia dalam masyarakat. Dengan kata lain, perilaku makrokosmos seringkali berbanding lurus dengan perilaku mikrokosmos. Sebagai contoh, umat Nabi Nuh yang keras kepala dan diwarnai berbagai kezaliman, surah Al-Najm 53-52, dihancurkan dengan banjir besar, surah Hud 11-40. Umat Nabi Syuaib, yang penuh dengan korupsi dan kecurangan, surah Al-A'raf 7-85. Hud 1-1-84-85, dihancurkan dengan gempa yang menggelegar dan mematikan, surah Hud
11-94, dan masih banyak ayat lainnya. Contoh lain, Nabi melihat umat Nabi Soleh, yang kufur dan dilanda hedonisme dan cinta dunia yang berlebihan. Surah Al-Syu'ara 26-146-149, dimusnahkan dengan keganasan virus yang mewabah dan gempa. Surah Hud 11-67-68. Umat Nabi Lut yang dilanda kemaksiatan dan penyimpangan seksual. Surah Hud 11-78-79, dihancurkan dengan gempa bumi dahsyat. Surah Hud 11-82. Penguasa Yaman, Raja Abraha, yang berambisi mengambil alih Ka'bah sebagai bagian dari ambisinya untuk memonopoli segala sumber ekonomi, juga dihancurkan dengan cara mengenaskan sebagaimana dilukiskan dalam surat Al-Fil, Surah Al-Fil 105-15. Dengan menyadari fenomena alam yang semakin tidak bersahabat dengan kita, sudah barang tentu tidak bijaksana jika menyalahkan faktor ketuaan alam, atau menghubungkannya dengan tanda-tanda kecil alam al-sugra, kedekatan hari kiamat. Yang perlu dilakukan, guna mengembalikan posisi alam semesta sebagai pendukung utama kehilafahan manusia ialah meluruskan kembali jalan pikiran manusia yang bengkok, melembutkan hati manusia yang kasar, dan membersihkan jiwa manusia yang kotor, serta mengarahkan kalbu yang kebingungan. Demikianlah ulasan admin kali ini. Hanya Allah yang Maha Tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.